Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saat ini saya berkesempatan berkunjung di sebuah galeri batik, Pak ya. Gria Batik Gayatri. Namanya Gria Batik Gayatri. Nah, dengan sekarang saya sudah bersama dengan ownernya, pemiliknya, yaitu Bapak Hadi. Nah, ini sebelah saya. Bagaimana Pak kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, lancar Pak ya. Ya Baik ya. Pak. Jadi kami itu dari Man Channel Pak. Jadi Man Channel itu ada kepanjangannya Pak, menggali potensi alam Nusantara menuju pasar internasional. Jadi kita hari ini memang aktivitasnya adalah mencari gitu kan produsen-produsen yang bisa dibawa ke pasar internasional, termasuk salah satunya adalah batik yang sudah secara internasional. Batik itu adalah milik bangsa Indonesia gitu. Kalau kita tidak sering-sering menyuarakan, bisa jadi nanti dipatenkan oleh orang luar negeri kan, begitu Pak ya? Ya betul. Baik, Betul. Pak Hadi, kita bicara tentang batik ya. Ini di depan kita ini sudah ada, ini namanya ini Pak, apa ini Pak? Canting ya. Canting. Sudah ada batik, dan ini adalah batik tulis begitu Pak ya? Betul, batik tulis. Baik Pak, tentang batik tulis ini, kalau boleh tahu ini bahannya itu dari apa Pak? Bahan kainnya? Ya. Saya memakai batik tulis itu kain-kainnya itu dari satu Primisima, kemudian ada yang katun, yang jelas katun dan sutra. Oh gitu. Nah, katun dan sutra. Primisima itu seperti apa? Berubah dengar sebenarnya saya. brand. Oh, nama pabriknya, ya, nama brandnya. Oke. Sebagaimana ini. Karena jenis katun itu ada beberapa gitu. kategori. Jadi Primisima sebenarnya katun juga. Katun tapi yang bermutu bagus. Oh begitu, yang untuk kualitas satu lah mungkin begitu. Iya, kualitas. Baik. Jadi kenapa harus katun Pak? Atau kenapa harus sutra gitu? Kalau mungkin ada kain-kainnya agak, nah ini celana saya kan ada unsur plastiknya ini bisa apa enggak? Nah itu yang karena ada plastik ya, polimer itu kayaknya sulit kalau untuk dicanting. Karena? Ya karena ada lapisan plastik itu. Oh gitu. Jadi nanti ketika diwarna itu ketika proses pencelupan warna tidak bisa menembus secara maksimal. Begitu. Tidak bisa melekat kuat ke media kain. Jadi kain itu harus ada spesifikasi tertentu begitu ya. Yang katun itu berarti dari kapas Pak ya. Dari kapas. Kalau sutra dari ulat sutra. Sutra dari ulat sutra. Alami semua intinya seperti itu. Iya. Jadi kalau sintetik tiruan, kain tiruan tidak bisa. Bisanya hanya kain sintetik, kain alami. Sebenarnya bisa Mas, cuman bisa saja dari sebenarnya. proses ini ketika pewarnaan itu, warna itu kalau istilah batiknya tidak bisa diragam. Oh iya, jadi intinya tidak bisa, kita sebagai pembatik, mungkin jenengan sebagai pembatik tidak ambil risiko lah, tidak mau ambil risiko karena yang mahal itu kan proses nyantingnya kan Pak ya. Betul. Yang lama gitu kan. Butuh kesabaran handmade. Tinggi ya, karena handmade. Ini benar-benar handmade. Jadi limited edition. Limited edition. Dan setiap produksi pasti tidak sama, mungkin seperti itu ya. Iya. Tidak ada pakemnya gitu, karena bukan cetakan gitu. Iya. Ada pakemnya, tapi nggak pasti berbeda setiap pola-pola ini. Walaupun pakemnya bunga misalkan, pasti beda tangan akan beda. Jadi secara bahan haruslah dipilih bahan yang alami, yang kualitas bagus, Ya. Jadi kalau beli di galeri batik sini, namanya galeri apa tadi Pak? Gria Batik Gayatri. Iya, jadi ini galerinya, saya lagi di galeri Gria Batik Gayatri. Nah, dengan pemiliknya Pak Hadi ya. Gayatri Pak, kalau boleh tahu kenapa pakai nama Gayatri? Perasaan itu seorang putri zaman kerajaan Majapahit itu kayaknya. Itu kenapa? Apa inspirasi atau mungkin filosofinya? Ya, saya mengambil Gayatri. Nama Gayatri itu sudah menjadi ikon di Tulungagung. Itu ceritanya bahwa Gayatri itu seorang permaisuri dari Mojopahit. Jadi Ibu Gayatri itu adalah istri dari Raden Wijaya, pendiri Mojopahit. Oh begitu.
beliau ini memang juga meng-create berdirinya Mojopahit. Oh iya iya iya. Dan kemudian melahirkan seorang anak Tribhuwana Tunggadewi, itu pun juga jadi seorang ratu. Iya, iya. Kemudian cucunya Hayam Wuruk itu pun juga seorang raja yang pada saat itu ketika dipimpin oleh Tribhuwana Tunggadewi maupun Hayam Wuruk itu adalah zaman keemasan Majapahit. Oh iya 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 iya. Ya. Saya pernah belajar sejarah itu. Iya. Saya Muruk itu kan yang patihnya Gajah Mada itu kan, Betul. yang menyatukan Nusantara. Ini cocok Iya. ini. Iya. Kita punya channel namanya Man Channel, menggali potensi alam Nusantara itu Iya. untuk kita suarakan menuju pasar internasional. Ya kayak terminal Tulungagung namanya kan Terminal Gayatri Pak ya. Iya. Duluan mana Pak namanya terminal dengan ini? Kayaknya tidak ada sangkut paut. Tidak ada sangkut Artinya pautnya ya? Masing-masing ya, karena kemudian menjelang akhir Mojopahit itu kan Ibu Gayatri itu semacam menepi di daerah Tulungagung. Oh, begitu ya? Waktu itu namanya Bonorowo. Lah kemudian menjelang akhir hayatnya kayaknya sampai di Patilasannya ada Candi Gayatri yang Iya, Candi di Gayatri. Boyolangu itu. Oh iya iya. Makanya iya, iya. jadi sebuah ikon di Tulungagung Gayatri itu. Iya iya iya. Dulu memang Tulungagung itu kan terkenal dengan rawa-rawanya ya. Bonorowo. Tulungagung jadi kedung gitu. Sering banjir di sini. Rowo karena banyak Iya. rawanya. Baik, jadi itu sejarahnya Gayatri. Iya. Jadi galeri batik namanya Wisma Griya Griya Batik Gayatri. Baik. Baik, secara bahan kita sudah tahu. Bahan kain ya. Ya. Secara bahan pewarnaan Pak, ini di hadapan saya ini ada berapa warna kayak gini Pak? Kalau ini saya Dan ini contoh seperti ini berapa warna nih? ini ada 5 warna. Ada 5 warna. 5 warna. Coklat, Ada hitam, hitam, coklat, merah. merah. Nah, sebelum hitam ini ada warna kuning. Oh begitu. Nah, Kuning dulu ini. iya. Oh kuning jadi dasaran. Kuning, kemudian hijau. Hijau. Berarti Ada biru juga. prosesnya yang pertama adalah kuning dulu. Kuning dulu. Total untuk kuning semua. Terus baru dicanting. Kemudian baru di warna lain. Ada yang dicolet, ada yang dicelup. Oh. Proses pewarnaan ada yang dicolet, ada yang dicelup. Seperti merah ini dicolet. Oh gitu. Seperti hitamnya. Hitam. Colet itu maksudnya di shred gitu lah. Dicolet pakai Pelet tertentu. ada yang pakai kuas, ada yang pakai namanya jegul. Oh gitu. Jegul ya, itu ya. ada batang lidi, kemudian buntel atau Dibungkus, iya. dibungkus sama kapas. Kadang-kadang kapas, terus kemudian dicelupkan warna, baru dicoletkan Oh, sesuai dengan motifnya, dengan coraknya. colet itu kan bahasa Jawa. Kalau bahasa Indonesianya apa? Kan shred gitu ya. Kayak apa ya? Mencoret. Mencoret itu. Coret itu kan coret ya. Iya, mencoret. Nah, Mencoret. Kalau mencentang kan begini. Mirip-mirip, cuman centang itu nekuk. Kalau coret itu colet itu lurus. Keseluruhan sesuai bidang yang dikehendaki. Nah, jadi kan sesuai corak. maksudnya kan lurus begini kan, shred gitu mungkin. Iya. Iya. Oke. Baik, secara bahan kain kita sudah tahu tadi. Sekarang secara bahan pewarna itu tinta atau apa? Pewarna. Secara bahan pewarna ada berapa pilihan nih Pak di sini? Saya menggunakan Indigusol. Kalau warna sintetisnya, Nggak, warnanya itu alami ada, sintetik juga ada begitu. ya sintetik dan Bukan merek ya, maksudnya secara pembagian warna itu ada alami, ada tiruan sintetis, gitu kan. ya, ada Itu sintetis, jenengan yang ya. jenengan gunakan yang apa? Saya kadang menggunakan sintetis, juga alam saya gunakan. Oh gitu, jadi sesuai pesanan mungkin. Kalau batik tulis itu lebih pada ini ya. Kalau ini lebih pada ketika saya mendesain, tidak by pesanan. Oh begitu. Artinya saya berkarya aja. Oh ini batik tulis. ya ada inspirasi apa karya gitu aja. Betul. Baik, ini yang pewarna alami yang mana Pak? Ada di sini. Pewarna alami Yang mana? sing Yang paling bawah hitam itu. Oh yang ini. Oh iya. Oh iya, ini pewarna. Iya. Jadi ini pewarna alami, ini pewarna sintetik begitu. Ini yang jelas kan masing-masing punya kelebihan sendiri-sendiri ya.
kita bicara tentang warna alam, ini bener-bener dari alam. Ya, ada. Dari- Kalau birunya itu indigo, Itu indigo dari apa? vera. Itu ada tanaman namanya indigo vera. Oh begitu, tanaman beneran gitu ya. Betul, ya. Terus kalau merahnya Merahnya kemarin saya pakai secang. secang. Wah, itu kesukaan Kayu saya secang itu untuk ini wedang woh itu kan. Betul. Kalau Itu juga dikasihkan pewarnaan air batik. warnanya merah Merah. kayak teh, merah banget gitu. Iya. Ini warna secang. Warna secang. Wah, ini saya kalau ini hampir tiap hari wedang saya woh Pak. Jadi ini bisa minum ini. Ada jolawe. Apa julawe itu? Jolawe itu juga tanaman, nama tumbuhan. Yang coklat ini? Iya, ini coklat ini antara biru dicelup jolawe jadinya Oh, dengan di miksasi, ya. mix itu biru sama julawe jadilah coklat. Oh, begitu. Secara keunggulan, Pak, ini pasarnya yang jelas mungkin ada ya, ada pasar orang yang pengen alami itu mungkin secara kesehatan ada hubungannya enggak? Misalkan kalau saya pakai Betul, yang jelas pakai yang alami ini enggak gatal atau mungkin enggak Iya, apa ya? iya, seperti Enggak itu. beresiko gitu Seperti ya. itu. Kadang-kadang dan lebih disuka itu kayaknya kalau saya dengar itu karena saya belum pernah ekspor ya, belum pernah ekspor batik. Itu yang untuk batik-batik warna alami itu lebih disukai oleh pasar Eropa. Oh, itu. Bule-bule turis-turis Eropa yang datang itu suka dengan warna alami. Dan warnanya itu lebih apa ya? Soft gitu ya. Ngesop, betul. Kalau ini kan ngejreng. Ngejreng, ya. Ngejreng. Kalau ini soft. Bisa, ya. Jadi intinya jenengan secara pewarnaan di galeri sini di tempat jenengan memakai pewarna alami bisa, pewarna sintetik juga Iya. bisa. Sesuai suka-suka lah kan begitu ya. Mm-mm. Kalau secara harga juga mirip-mirip atau gimana Pak antara alami dengan bahan sama sih, misalnya bahan kain sama, Sama. harganya sama, Relatif sama. Kalau saya kayaknya milih yang alami Pak. Alami ya. Tapi secara perawatan Pak, Secara perawatan sama. misalkan perawatan nyucinya sama. atau apa Iya. itu Kalau perawatan batik itu yang penting jangan dicuci dengan deterjen. deterjen yang Ya, berbusa-busa sabun itu tidak boleh. deterjen, ya. Pakai klerak kayak saya dengar-dengar gitu. Sebaiknya ada klerak atau pakai sampo, cairan sampo. Sampo ya, karena sampo itu pH-nya lebih apa ya, lebih alkali ya, nggak keras-keras gitu kan. Ya. Jadi seperti itu. Iya. Secara perawatan sama. Tidak disarankan pakai deterjen untuk cuci baju secara umum ya. Iya. Nah, terus tidak boleh dijemur di matahari langsung, mungkin juga seperti itu. Ya, biasanya Itu secara seperti umum itu. batik memang seperti itu ya. Iya. Baik, ini secara warna, secara bahan pewarnaan ada alami, ada sintetik tiruan. Baik. Nah, saya pengen tanya Pak, di depan saya ini kan ada canting ya. Sebenarnya canting ini fungsinya apa Pak? Jangan jelaskan ini. Ini canting itu adalah alat untuk proses batik tulis. Oh gitu. Ya, jadi malam yang dipanaskan, Sebentar, kemudian malam itu apa? lilin. Lilin lebah itu ya. Ya wax ya, bukan ya. Wax, Ya, wax, ya, Tapi lilin. bahannya bukan lebah. Iya lilin, intinya lilin. Nah, Lilin yang ketika dipanaskan encer, ketika dingin beku. betul. Oh. Oke. Baik, jadi ini untuk proses Proses mencoret, menggaris, kemudian Menitik juga. menitik pada proses batik tulis. Iya. Saya tanya Pak, ini kan ada 5 warna di depan. Yang saya pegang ini ada 5 warna loh guys ya, aja lihat. 5 warna. Ini prosesnya mencanting berapa kali Pak? Kalau 5 warna ini sebenarnya dua kali lorotan istilahnya. Apa itu Jadi lorotan? pertama gini, proses membatik itu setelah kita coret dengan mal ya, dengan gambar, itu biasanya saya menggambar dengan drawing. Saya drawing satu lembar kain. Ada kerangkanya, karangan seperti Ya, kerangka. Jadi coraknya itu di garis-garis dulu dengan apa? Pensil. Dengan pensil biasa. Atau dengan spidol biasanya seperti itu. Kemudian setelah semua proses corak jadi, itu dicanting dengan kelowongan, istilahnya dikelowongi Jadi, sesuai dengan gambar yang tertera di kain. Iya. Nah, setelah proses kelowongan kemudian ada pewarnaan.
Ada pewarnaan yang ada yang dicolet, kemudian ada yang dicelup. Awal mula biasanya dicolet dulu. Dicolet dulu, terus kemudian warna dasar dicelup. Nah, setelah itu baru dilorot. Dilorotnya apa? Dihilangkan lilinnya. Dihilangkan lilinnya. Jadi lilin itu sebenarnya kan bukan untuk pewarnaan, tapi lilin itu menghalangi perintang warna. Perintang pewarnaan. Jadi nanti yang tidak di lilin lah yang malah kena pewarnaan. Jadi kalau 5 warna seperti ini, saya yakin cantingnya itu beberapa kali mungkin ya. Setelah dilorot, berapa lorot tadi? Ya, kalau ini prosesnya hanya 2 kali lorotan. Kemudian setelah dilorot baru dicanting lagi untuk diberi warna yang lain. Oh, 3 kali ini. 3 kali dengan warna sogan. Warna sogan itu adalah warna yang terakhir. Warna yang terakhir biasanya dicelup itu pada kelowongan yang pertama kali itu. Kali dikelowong, digambar sesuai dengan coraknya, kemudian dilorok, baru dicelup, dimasukkan. Itu pun ada yang ditutup juga, karena ketika dicampur itu karena kita pengen merahnya kita tetap kita pakai. Ini ditutup sebelum disogan. Karena kalau merah kena coklat itu warnanya jadi lebih pekat lagi merahnya. Iya. Seperti itu. Sogannya kan ke kuningan, coklat ke kuningan. Ini yang garis-garis ini itu dimasuki warna sogan. Kalau ibarat sogan itu ibaratnya sebuah komposisi musik, itu adalah gongnya. Dan kalau nggak diakhiri gong, gitu. Seperti itu. Ya, intinya membatik itu butuh, yang pertama butuh skill dan kesabaran tingkat tinggi. Ya. Betul Pak ya? Ya. Saya pernah ada boleh cerita ya? Ya silahkan monggo. Ada dulu kan awalnya ada anak-anak yang ikut membatik. Itu anaknya nawakal ya. Terus kemudian ketika dia belajar membatik, belajar mencanting, itu suatu saat bapaknya nelpon ke saya. Pak Adi, terima kasih, anak saya jadi sabar, jadi baik gitu. Nah, itu kayaknya terapi, semacam terapi. Iya, jadi membatik ternyata bisa untuk terapi anak yang mungkin kurang bisa diam gitu mungkin. Itu salah satu sisi dari melatih kesabaran gitu kan. Mantap. Pak, ngomong-ngomong ini, kalau ini satu lembar ukuran berapa sih? Panjang 2,5 meter. 2,5 meter lebar. Lebar kain itu ada yang 1,15 meter, ada yang 1,5 meter. Ya, itu ngomong-ngomong butuh waktu berapa hari Pak? Satu lembar kayak gini. Kalau proses membatik canting tulis itu biasanya prosesnya kurang lebih ya 1 bulan. 1 bulan. Itu dilakukan oleh satu orang ya? Ya. Kalau misalkan satu lembar dibuat, kalau dalam proses batik itu ada sebuah tim, katakanlah. Tim ya. Saya yang menggambar, saya yang mendrawing motifnya, kemudian ada yang pencanting sendiri. Jadi membuat pola. Tapi yang nyanting itu satu orang atau boleh beberapa orang? Satu orang. Kalau 2 orang, 3 orang? Biasanya 1 orang, Mas. Oh gitu. Jadi timnya adalah semua yang buat pola Pak Hadi sendiri. Ya. Tapi yang nyanting udah kamu Mbak, gitu kan, kamu Yu gitu kan. Ya. Jadi 1 orang sampai selesai begitu ya. Jadi ini yang nyanting harus 1 orang. Mungkin kalau 2 orang khawatirnya salah paham dengan pola awal gitu ya. Ya. Baik. Selanjutnya Pak, mengapa Pak jenengan tadi ya sebelum ini jenengan memulai usaha ini Pak, memulai usaha membatik ini mulai tahun berapa? Tahun 2013, tepatnya tanggal 5 ya, 5 atau 15 Oktober gitu. Oktober 2013. Berarti tepat ini 7 tahun yang lalu ya? 7 tahun ini sudah. Nah, barusan kemarin kita memilad. Jadi yang ke-7. Jadi ini udah usia yang ke-7 Pak Hadi ini membuat batik Gayatri ini. Jadi sudah cukup lama sebenarnya. Sebelumnya itu ada pengalaman apa kerja di mana gitu Pak? Atau ikut pelatihan itu mungkin? Ketika saya mulai membatik ini, saya mengundang pembatik senior dan kampret. Mengundang guru ini ya awalnya. Mengundang guru.
Kemudian dengan anak-anak waktu itu, dengan anak-anak SMK, itu kita mengadakan pelatihan kurang lebih 5 bulan kalau nggak salah, 5 bulan waktu itu. Terus Mulai proses dari nol, kemudian hal ilmu batik kita pelajari sampai jadi batik, semacam ini, batik tulis ini. Terus ini Pak, mengapa jenengan kok milih batik yang, kalau saya sih karena enggak begitu sabaran ini. Kalau jenengan mungkin kayak sabar banget ya. Jadi kenapa mau milih ini, karena mungkin ada keturunan dari bapak atau siapa, inspirasi atau apa, atau mungkin karena hobi? Coba jenengan jelaskan kenapa memilih usaha kreasi batik ini Pak. Yang jelas kalau keturunan tidak ada, mbah saya maupun bapak. Nggak ada yang batik? Iya, nggak ada yang batik. Kalau barangkali waktu saya kecil itu saya punya seorang sahabat, anaknya juragan batik di gitu. Karangwaru. Nah, waktu SD itu, nah saya sering diajak bermain ke rumahnya, kemudian kadang-kadang tidur di rumahnya. Nah, ketika bangun pagi itu banyak pembatik. Saya melihat batik itu kok terpukau gitu loh, ketika orang ibu-ibu nyanting, kemudian bapak-bapak yang menceluk warna. Itu saya seharian betah di situ. Ada rasa suka gitu ya mungkin. Seneng. Seperti itu ya, seperti itu. Gitu ya. Jadi melihat proses batik itu barangkali tertancap. Karena yang jelas ada beberapa profesi yang pernah saya lakuin gitu loh. Tapi ketika terjun di batik, ini kayaknya seperti menemukan passion saya di situ. Oh gitu ya. Jadi akhirnya jenengan memilih batik inilah kan begitu. Terus dari seneng hobi sekarang menjadi pembatik dan menghasilkan profit kan begitu ya. Oke. Dan memang kalau saya lihat sekarang ini pembatik itu termasuk Pak ya, pekerjaan langka ya. Maksudnya itu orang Jawa sendiri mungkin pembatik itu kalau sudah ganti generasi itu kan, jadi jenengan termasuk ini manusia langka mungkin Pak. Karena pembatik itu ya, maksudnya ini harus dilestarikan intinya kan gitu. Tergali dari masa kecil saya ketika bersahabat dengan anaknya juragan batik itu. Ini melestarikan kreasi Nusantara. Ini kalau kita nggak melestarikan, bisa dipatenkan dunia oleh negara mana gitu kan pernah juga ya. Iya. Makanya ayo Pak, ini kita bawa ke luar negeri, ke internasional, batik asli Nusantara begitu ya. Jadi kita juga punya channel yang juga bisa akses di luar negeri. Terus selanjutnya Pak, ya selama 7 tahun ini pastilah kerja tidak mungkin sendiri ya, pasti dengan tim gitu kan. Itu kalau boleh tahu karyawannya berapa, terus model karyawannya, ataukah kerja di sini atau ini dibawa pulang kerja di rumah seperti itu, coba jenengan jelaskan. Dulu waktu awal mula itu dengan anak-anak waktu itu, anak-anak SMK, ada yang kelas 3, ada yang sudah lulus. Ketika bersepakat untuk ngumpul, waktu itu ngumpul dengan kami, itu akhirnya untuk awalnya adalah kita kan suka dengan kesenian ya, seni. Waktu itu ada musik, ada teater. Anak-anak yang ngumpul di sini itu punya bakat-bakat seperti itu. Terus kemudian ada ide, ya apa nak nguripi sanggar kita. Sanggar kita itu kita bikin produksi yang bisa dijual. Sanggarnya di sini maksudnya Sanggar Gayatri ini. Ya, Sanggar Gayatri. Akhirnya berkembang menjadi batik Gayatri. Kemudian kita mendatangkan pembatik senior, akhirnya ada ide untuk bikin batik. Yaitu tadi kita selama 5 bulan belajar, terus akhirnya jadi sebuah brand. Kalau karyawan yang ikut kerja bantu jenengan ada berapa orang total? Sebenarnya kalau sekarang itu total yang paling banyak berapa? Kalau dengan anak-anak dulu ada 11 anak. Itu sistem kerjanya itu mereka ke tempat sanggar ini terus batik di sini, ataukah sudah jenengan bikinkan pola dengan pensil terus dibawa pulang nyanting di rumah begitu? Di sini. Harus semua di sini. Prosesnya waktu itu di sini. Oh, gitu, harus standar di sini gitu. Itu di sini ya. Yang jelas sama ibu juga bantu gitu. Kalau putra jenengan ada yang marisi ini hobi batik ini? Kayaknya nggak ada, dia punya bidang passionnya beda dengan bapaknya. Iya, memang anak-anak milenial itu perlu ini disadarkan dengan ini, melestarikan batik ini. Tapi nggak tahu ya nanti entah. Iya, tunggu kliknya aja Pak nanti. Betul. Dan saya pun juga nggak memaksa gitu. Iya.
Baik, selanjutnya Pak tentang ini pemasaran. Kalau bahan baku, insya Allah banyak lah, kain banyak, pewarna alam juga banyak. Di sekitar kita, insya Allah banyak lah, kayak secang itu banyak. Sekarang kita bicara tentang pemasaran. Itu jenengan biasanya pemasarannya itu online-nya seperti apa, offline-nya seperti apa gitu? Kalau online itu efek dari sebelumnya saya sering pameran ya. Sebelum jadi offline-nya itu ke pameran. Sebelum era pandemi itu sering kita pameran dengan gitu. diajak Indah, kemudian dengan BI Bank Indonesia. Gitu ya. Seperti itu dinasnya terkait ketika ada pameran, ada event itu saya diajak. Nah dari situlah kemudian ada beberapa pelanggan yang mencintai motif-motif dari Gria Batik Gayatri. Nah kemudian ketika saya memasarkan secara online pun itu akhirnya jadi dikenal juga ya, kadang-kadang juga beli lewat online seperti itu. Kalau boleh tahu motif Gayatri itu spesifiknya apa sih bedanya dengan pembatik-pembatik yang lain? Begini, dalam proses pengerjaan itu teknis saya memakai canting tulis, tapi dalam pengembangan motif saya mengembangkan motif sendiri. Ada beberapa motif yang sudah saya bikin. Seperti di belakang panjenengan itu motif Trogong Buret. Itu saya gali dari Buret. Ya, saya gali dari mana? Sawo. Daerah Sawo campur darat. Itu salah satu destinasi wisata di Trogong Buret. Di Sawo situ dengan nama Trogo, ada sebuah telaga. Ini Trogonya yang mana, Pak? Maknanya Trogong Buret itu apa coba? Coba di ya. Ini bisa Jadi karena ini badaknya Tulungagung mungkin mengangkat alam Tulungagung. Betul. Begitu ya. Saya ambil inspirasi lebih banyak alam. dari potensi yang ada di Tulungagung. Gitu ya, potensi alam Tulungagung. Ya. Baik, itu seperti apa? Coba. Ini di tengah telaga. Itu ketika saya ketemu dengan Mas Karsi, Mas Nero. Itu yang mandegani juru kuncine Trogong Buret. Dia cerita Trogong Buret itu dia juga konservasi alam ya. Tantut-tantut di situ memperluas menjadi lahan hijau di Trogong Buret. Nah itu ceritanya di Trogong Buret itu kadang-kadang muncul bulus kura-kura. Ya, ini kan gambar kura-kura. Mana? Ini kura-kura ini. Ya. Kepalanya di mana, Pak? Ini kepala. Itu kepala. Ini kaki. Kakinya. Iya, kelihatan sekarang ini kura-kura. Ini kura-kura inspirasinya dari Buret. Dari Buret. Ada sampai sekarang ada. Gitu. Bisa dicek nanti wawancara dengan Mas Karsi. Saya nanti segera meluncur ke Buret, Pak ini. Dan terus ini pohon-pohon ini apa maknanya? Ada banyak pohon. Itu ada pohon kelera. Bukan keluak. Keluak bahan rawon itu. Iya, yang hitam-hitam itu ya. Ditanam oleh Mas Karsi. Ini tanamannya ini. Iya, ada yang pohon keras. Jadi ini penghuninya danau salah satunya. Terus ini yang di pinggir-pinggir. Jadi ini namanya motif Telaga Buret. Mantap. Ini. Dan di Badan Kura. Kenapa saya aplikasi di Badan Kura? Kan ini Badan Kura ini apa ini? Kalau ada mutiara. Ikan lele kan. Ikan lele mana? Ini. Iya. Ini kan lele. Di situ namanya lele truno. Gitu. Yang tanpa daging. Jadi hanya duri. Hanya duri dan kepala. Nah, itu maksud apa? Itu legenda ya, bisa jadi legenda. Gitu. Kalau ceritanya Mas Karsi itu kadang-kadang muncul dan orang-orang tertentu. Iya, itu tidak mistis itu kayaknya perlu. Saya aplikasi. Iya. Ini lele hanya pakai duri. Iya. Tanpa daging. Iya. Namanya lele truno. Ini kok ada bunga-bunga di kura ini apa ini, Pak? Ini kan pohon juga. Saya aplikasi. Iya. Oke, ini Buret. Begitu. Iya. Terus ada lagi ini motif Diah Rajapati Gayatri. Gitu. Ini saya terinspirasi dari Ibu Gayatri tadi. Ketika menjelang akhir Mojopahit berakhir, itu dia menyepi. Ini adalah motif Diah Rajapati Gayatri Jalan Sunyi. Saya namakan Jalan Sunyi. Ini hutan kayaknya, ada hutan, burung-burungnya. Ini telaga. Ya, ada bunga. Itu telaga apa teratai di tengah. Telaga Rowo ini, Kali Ngrowo itu. Bisa jadi Ngrowo.
bisa jadi ngerowo. Saya gambarkan Iya. sebuah telaga gitu. Iya. Karena Tulungagung di tengah-tengah kota itu rawa memang. Dan ini Pusatnya Lembu Peteng itu kayaknya rawanya. ini menggambarkan sebuah keheningan di motif saya ini. Oh, iya. Jadi keheningan di tengah hutan, dan ini adalah simbol Ibu Gayatri karena singgasana dari Ibu Gayatri itu bunga teratai. Oh gitu. Jadi Iya. ini Nggih. inspirasinya pokoknya alam Tulungagung dan Iya, sekitarnya. iya. Dan ini yang lain Kalau ini diceritakan- motif-motif lawasan Tulungagungan. Oh. Motif-motif Gajah Modonan itu Oh yang gitu ya. harus ada 5 warna. Karena pencetusnya namanya Pak Sopuan ketika menggagas tentang motif Gajah Modonan itu terinspirasi dari Sumpah Palapa dari Gajah Modo. Jadi Gajah Madanan Menyatukan Nusantara. baik. Seperti itu. Jadi ini memang value atau kelebihan dari Gayatri memang ya mengangkat alam Tulungagung terutama untuk dituangkan kain Sebagai sebuah motif. Ya. motif Dan batik. ketika saya membuat motif itu saya konsep dulu, Mas. Saya narasikan baru saya aplikasi jadi Oh berarti seperti ada storytellingnya, itu ada ceritanya. Setiap Iya. produk itu ada ceritanya. Iya, iya. Baik selanjutnya Pak, kalau ada misalkan pesen nih dengan motif seperti ini, dengan sejarah seperti ini, itu jenengan nerima juga. Bisa. Terus kalau pesen 1 lembar pun bisa. Bisa. 10 Justru lembar. kalau batik tulis itu biasanya cuma selembar. Oh begitu. Spesialis di situ ya. Iya. Iya. Kalau pesan-pesan banyak 100 lembar, 1000 lembar sebenarnya bisa juga. Bisa juga, cuman prosesnya. Berarti tinggal Satu- waktunya saja. Betul. Kalau penjualan jenengan Pak paling jauh kemana selama ini? Jakarta, sama ini Jakarta. pameran di Jakarta. Oh, yang paling gitu. jauh. Tapi kalau yang beli mungkin bisa dari Kalimantan, Sumatera, Bisa dari jadi, luar negeri pernah bisa juga? jadi. Di luar negeri belum. Belum. Baik. Jadi nanti kalau ada misalkan pesanan dari luar negeri dengan pengen motif seperti ini, jenengan batik tulis itu dengan konsep seperti itu bisa intinya. Bisa, siap. Baik. Nah, jadi ini selaras dengan channel kita Pak. Jadi channel kita itu mengangkat menggali potensial alam Nusantara ini agar ya bermanfaat lah bagi kehidupan kita di Nusantara sini. Dan bagi pemirsa yang punya produk apapun itu yang asli buatan Nusantara, silahkan kalau ingin diliput oleh tim Man Channel, tim kami, silahkan hubungi nomor telepon yang ada di deskripsi. Dan bagi pemirsa yang ingin mendukung, yang ingin menginginkan produk-produk asli Nusantara ini dikenal luas ke seluruh dunia, silahkan dukung channel kami di Man Channel dengan subscribe, like, dan share, dan kasih komen yang baik-baik. Seperti itu. Baik Pak Hadi, terima kasih atas ini segala ilmunya tadi itu. Saya akhirnya sedikit tahu, sedikit aja, kalau nanti banyak tahu nanti tambah bingung gitu. Karena saya tidak sabaran gitu, harus berusaha beran. Terima kasih atas ini ilmunya. Nah, semoga urusannya Pak Hadi juga lancar. Amin. Gitu kan. Baik, seperti itulah wawancara saya dengan Pak Hadi, owner dari Gria Batik Gayatri. Nah, sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.